Perkenalkan, nama saya Maria Evangelista Laudia Lava dengan NPM 41240067 dari Manajemen 4E. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu lahan kering, pupuk organik, kompos biochar, lalu proses pembuatan mol, biochar, dan kompos biochar. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita ke videonya. Lahan kering adalah lahan yang kekurangan sumber air untuk pertanian atau kegiatan lainnya, sehingga memerlukan irigasi pengelolaan khusus untuk meningkatkan produktivitasnya. Ciri-ciri lahan kering seperti yang pertama, ketersediaan air terbatas, tingkat kesuburan tanah rendah, erosi mudah terjadi, struktur tanah yang kurang baik, dan yang terakhir sering mengalami kekeringan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka yang dibutuhkan adalah pupuk organik. Kenapa pupuk organik? Karena pupuk organik adalah pupuk alami yang dibuat dari bahan-bahan organik yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman secara ramah lingkungan. Pupuk organik juga memiliki manfaat. Yang pertama, menambah kesuburan tanah secara alami. Yang kedua, meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air. Yang ketiga, memperbaiki struktur tanah. Yang keempat, merangsang pertumbuhan mikroorganisme baik di dalam tanah. Dan yang kelima, ramah lingkungan. Maka, pupuk organik yang kami buat adalah kompos biochar. Bahan yang digunakan adalah yang pertama, biochar. Biochar merupakan bentuk arang dari bahan organik yang sangat berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah, terutama di lahan kering atau kurang subur. Peran biochar adalah menjadi tempat hidup mikroba, menyimpan unsur hara, serta air, dan penambahan biochar ke kompos akan menambahkan kemampuan dari kompos untuk menyediakan unsur hara bukan dalam jumlah yang banyak, tetapi jangka waktu yang panjang. Bahan yang kedua adalah hijauan. Hijauan sebagai tempat penyediaan unsur hara dan berperan penting sebagai bahan utama dalam pembuatan kompos karena mengandung unsur nitrogen yang tinggi. Unsur ini dibutuhkan untuk membantu proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme. Bahan yang ketiga adalah kotoran ternak. Kotoran ternak berperan sebagai sumber bahan organik dan mikroorganisme yang membantu proses penguraian. Bahan yang keempat adalah dedak. Dedak berperan sebagai bahan tambahan yang kaya nutrisi untuk mendukung proses penguraian bahan organik saat membuat kompos. Kandungan karbohidrat, protein, dan mineral di dalam dedak menjadi sumber energi dan makanan bagi mikroorganisme pengurai. Bahan yang kelima adalah gula. Gula berperan sebagai sumber energi cepat bagi mikroorganisme yang membantu proses penguraian bahan organik dan kompos. Bahan yang keenam adalah mol. Mol berperan sebagai bioaktivator atau bibit mikroba pengurai yang dapat membantu mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Bahan yang ketujuh adalah air. Air berperan sebagai pelarut supaya bahan organik dalam keadaan baik dan sebagai pengontrol suhu karena kompos mengalami proses dekomposisi dan menghasilkan energi panas, maka dengan adanya air panas akan bisa terkontrol dan tidak mengganggu aktivitas mikroba. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan mikroorganisme lokal berbahan dasar air beras. Bahan yang digunakan yang pertama, air cucian beras, gula pasir, dan alat yang digunakan adalah botol aqua. Proses pembuatannya adalah siapkan air beras dan masukkan gula ke dalam air beras, lalu diaduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya sudah larut tercampur, dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu, tutup rapat botol, kemudian buka setiap pagi untuk mencegah adanya ledakan. Fungsi atau manfaat mol antara lain memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, menyehatkan tanaman, meningkatkan produktivitas tanaman, dan menjaga kestabilan produksi, menambah unsur hara tanah dengan cara disiram ke tanah, tanaman, atau disemprotkan ke daun. Yang berikut adalah pembuatan biochar. Alat yang digunakan adalah ember dan corong. Dan kemudian bahan yang digunakan adalah selang padi kering. Pembuatan biochar. Yang pertama, corong diletakkan secara vertikal atau tegak pada permukaan tanah yang datar. Yang kedua, tumpuk
sekam mengelilingi corong atau membumbung ke atas semakin tinggi ke atas corong. Setelah ditumpuk mengelilingi corong, lakukan pembakaran dalam corong dengan menggunakan ranting, daun kering, plastik untuk mengumpan api. Ini hanya dilakukan sebagai awal atau starter. Kemudian, kontrol pembakaran agar api tidak menyala di luar corong atau pada tumpukan sekam sampai semua sekam berwarna kehitaman. Setelah sekam sudah berubah warna menjadi kehitaman, sekam dipercik menggunakan air untuk didinginkan agar memudahkan memasukkan ke dalam karung. Setelah dipercik menggunakan air, arang sekam dimasukkan ke dalam karung. Manfaat biokar sekam padi dapat memperbaiki struktur fisik kimia dan biologi tanah, dapat juga meningkatkan porositas tanah sehingga tanah gembur, sekaligus meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah yang gembur adalah media yang baik bagi tumbuh kembang organisme hidup, baik mikroorganisme seperti akar, bakteri, maupun makroorganisme seperti cacing tanah, dan sebagai tempat penyimpanan unsur hara yang aman dalam kompos. Yang berikut adalah pembuatan kompos biochar. Ini adalah proses mencincang daun suf muti untuk dijadikan hijauan. Bahan yang disiapkan yang pertama hijauan, dedak, biochar, kotoran ternak, mol, dan gula pasir. Alat yang disiapkan adalah ember, sekop, dan karung. Yang berikut adalah proses pembuatan kompos biochar. Yang pertama, masukkan kotoran ternak dan ratakan. Lalu tambahkan hijauan dan biochar dengan perbandingan 2:1:1. Setelah itu, semua bahan dicampur merata menggunakan sekop. Selama proses pencampuran, siramkan air secukupnya hingga semua bahan cukup basah. Lalu larutkan gula dan mol ke dalam ember yang berisi air. Setelah itu, larutan mol dan gula kemudian disiramkan ke seluruh bagian bahan kompos yang telah dicampur. Setelah itu, tabur dedak di permukaan tumpukan bahan kompos, lalu tutup menggunakan karung. Lalu kompos didiamkan selama 3 minggu dan dilakukan pembalikan selama seminggu sekali. Ini adalah hasil pembalikan minggu pertama, hasil pembalikan minggu kedua, hasil pembalikan minggu ketiga, dan kompos berubah seperti tanah dan berwarna hitam pekat. Manfaat atau kegunaan dari kompos: yang pertama, memperbaiki struktur tanah kering dan padat menjadi ringan atau gembur. Yang kedua, memperbesar daya ikat tanah berpasir sehingga tanah tidak berderai. Yang ketiga, menambah daya ikat air pada tanah. Dan yang keempat, meningkatkan daya ikat tanah terhadap zat hara. Sekian video laporan dari saya. Terima kasih.